Kalau kalian udah ngerasa bosan dengan keyboard pre-built yang gitu-gitu aja, coba lirik keyboard ini deh, siapa tahu minat kan? Jadi ini adalah MyNK65, sebuah keyboard 65% dari Minyboard Keyboard, atau di video kali ini gue bakalan sebut MyNK aja biar nggak terlalu panjang ya. Nah sebelumnya MyNK ini adalah semacam toko kayak gitu yang menjual berbagai macam aksesoris atau perintilan seputar mechanical keyboard. Dari mulai switch, stab, keycaps, coiled cable, atau deskmat yang cakep kayak gini. Deskmat yang ini namanya Topography Lightside. Dia ini punya ukuran standar di 900x400x4 mm lengkap dengan rubber base dan jahit samping. Kualitas print dan surface-nya oke pakai banget, harganya juga murah cuy, cuma Rp225.000 aja. Link pembeliannya seperti biasa bakalan gue simpen di deskripsi di bawah. Nah sampai akhirnya MyNK ini sekarang udah rilis keyboard pertamanya mereka, yaitu si MyNK65 ini. Keyboard ini punya layout 65% 68 keys, yang artinya kita masih dapat dedicated arrow key dan beberapa modifier di atasnya. Serta untuk bottom row sebelah kanan spacebar dia punya 3 tombol 1U cuy. Gampangnya layoutnya dia ini mirip sama Kunai N1 Daiwa Lord CIY Tester 68 dan lain-lain. Nah, salah satu hal yang menarik banget dari keyboard ini adalah soal desainnya sih. Di sini MyNK65 menggunakan material case berupa akrilik hasil CNC tapi ditumpuk, jadi modelan stacked akrilik yang bikin dia jadi kelihatan unik banget. Ditambah lagi potongan per piece-nya juga dibuat banyak patahan plus pakai baut yang terekspos dengan menggunakan baut yang bagus. Side profile-nya juga unik, ada tulisan Minyboard Keyboard dan di sini gue dikirimin extra side plate dengan tulisan nama gue. Untuk pasangnya kita harus buka 2 top layer case-nya, terus cabut side plate bawaan, terus tinggal diselipin aja deh side plate barunya. Sayangnya untuk sementara ini MyNK belum bisa custom side plate untuk umum, tapi katanya sih beberapa bulan ke depan bakalan bisa custom nama di side plate-nya untuk umum. Pindah ke bagian bawah, dia punya info produk di bagian tengah, terus ada switch juga cuy untuk nyalamatin keyboardnya karena ini keyboard punya 3 mode koneksi, bisa bluetooth, bisa dongle, dan juga bisa kabel. Terus ada rubber feet dan ada kaki yang cukup tinggi dengan material aluminium. Setahu gua akrilik CNC itu 100 mm pun bisa sih, cuman ini nggak tahu kenapa pakai aluminium di sini. Nggak ada yang salah juga sih sebenarnya. Oh ya, untuk typing angle-nya dia ada di sekitaran 6 derajat, jadi masih nyaman banget dipakai ngetik walaupun case-nya ini sebenarnya flat, cuma kebantu tadi sama feet-nya yang cukup tinggi, makanya case-nya jadi agak miring. Overall untuk case-nya bener-bener unik sih, bikin beda dan jadi nggak ngebosenin kayak stacked acrylic case biasa. Walaupun ada sedikit hal yang gua kurang suka, yaitu case-nya dia sebenarnya flat tadi kan, dia tuh miringnya cuma gara-gara fitnya aja. Di satu sisi unik, tapi di sisi lain tuh kelihatan jadi kurang padat. Untuk build quality juga bagus, sebenarnya standar acrylic case sih, tapi yang gue suka nih di setiap layernya dia tuh punya chamfer, jadi kalau dipegang tuh mulus banget cuy. Beda cerita sama case-case custom yang biasanya sekedar laser cut doang tanpa ada chamfer sama sekali. Terus untuk keycapsnya di sini MyNK65 pakai keycaps PBT double shot dengan OSA profile. Ini bukan uniform ya. Dia tuh mirip OEM dari segi ketinggiannya, tapi bentuknya tuh bulat-bulat kayak SA MT3 dan sejenisnya. Untuk konsistensi legendnya ya standar aja, masih ada yang inkonsisten dari tebal tipis dan alignmentnya. By the way, ini double shotnya tuh agak unik karena mold hitamnya tuh dia sampai ke bagian bawah keycapsnya, nggak di bagian dalam doang. Ini kayaknya gue baru nemu sih double shot yang kayak gini. Terus untuk switchnya di sini dia pakai Gateron Yellow, tepatnya adalah Gateron Pro Yellow. Dia ini linear, dia pakai mold baru dan preloop. Selain itu untuk stepnya juga dia preloop menggunakan plate mount yang nggak ketat-ketat amat nempel di plate-nya. Kita tapping test dulu yuk. Nah, jadi di sini MyNK65 menggunakan gasket mount sebagai mounting stylenya. Tepatnya menggunakan klasik gasket mount dengan lift plate yang dipasangi poron gasket strip. Sayangnya di sini ruang mountingnya kayaknya agak kurang gede deh, soalnya poron gasket stripnya ini kayak kekompres karena kelihatannya tipis banget. Ditambah lagi cutout USB-nya tuh nggak dibuat lebih gede, padahal dia tuh nggak pakai doctor board.
Tapi bagusnya ini keyboard masih tetap berasa soft meski nggak sampai mental-mentul banget. Paling yang cukup kerasa stiff ya di angka 78 lah karena di bawahnya ada port USB. Segitupun sebenarnya nggak stiff-stiff amat karena kebantu sama case-nya yang main juga. Buat selera gua ini enak sih, softness-nya tuh pas dan flex-nya tuh nggak liar banget kayak keyboard-keyboard yang pakai extreme flex cut di PCB atau di plate-nya. Untuk suaranya juga cukup asik, dia udah dapat dampener di bawah PCB-nya yang cukup tipis, terus untuk platformnya juga udah dapet cuy dengan material poron. Oh ya, untuk plate bawaannya ini dia pakai PC plate ya, dan untuk PCB-nya dia 1,2 mm, hot swap universal 5 pin dengan menggunakan kel hot swap socket, south facing, ada RGB per key, nggak support QMK VIA tapi dia udah punya software sendiri. Bentukan softwarenya kayak gini, di bagian kiri sini ada pengaturan seputar profilnya, terus di tab menu pertama sini soal pengaturan lampu-lampuan. Seperti biasa ada pengaturan mode-modenya, brightness, speed, color pick, bla bla bla. Terus di tab keduanya ada menu seputar key setting untuk mapping function seperti biasanya, dan menu terakhir adalah menu untuk setting-setting makronya kalau mau pakai makro. So untuk harganya sendiri MyNK65 ini dijual dengan harga Rp1.499.000. Seperti biasa link pembeliannya bakalan gue simpan di deskripsi di bawah. Nah dari semua yang ditawarkan oleh MyNK65 ini, keyboard ini menurut gue jadi punya posisi yang cukup unik sih karena dia tuh seolah berada di antara keyboard pre-built dan juga keyboard custom. Gayanya dia udah kayak keyboard custom dengan CNC stacked acrylic case-nya, dengan mounting style-nya udah pakai gasket mount lengkap dengan poron gasket strip tapi dijual dengan format pre-built. Mungkin ini bisa banget untuk jadi salah satu solusi daripada kalian beli keyboard pre-built terus pusing-pusing udah mikirin modding listnya apa aja yang mungkin total-total biayanya bakalan lebih mahal daripada harganya si MyNK65 ini. Keyboard ini bisa gue bilang paling PR-nya cuman step aja sih karena ya step bawahnya ini masih belum bebas dari ticking. Dan kalau untuk gue pribadi karena gue pecinta cherry profile keycaps, jadi kalau buat gue ya ini keycapsnya pasti bakalan gue ganti. Meskipun ini keycapsnya decent gitu loh, cuman secara profilnya aja karena gue emang demen banget sama cherry profile ya, jadi harus diganti sih pakai cherry profile. Tapi switchnya udah bagus dan yang lain-lainnya pun udah bagus. Dan juga ingat keyboard ini udah punya 3 mode koneksi alias bisa wireless cuy. Packagingnya juga super premium untuk di harganya, dapat dust cover yang bagus, dapat USB-C lengkap dengan tempat dongle-nya dan udah dapat 2-in-1 puller juga. So paling segitu aja video dari gue tentang si MyNK65 dari Mineboard keyboard ini. Gue cukup senang banget ya karena akhirnya muncul gitu sebuah keyboard pre-built yang beda banget sama keyboard pre-built mainstream. Ya semoga kedepannya dunia keyboard bakalan makin seru lagi dan semoga gue selalu ada kesempatan buat ngebahasnya. Jadi segitu aja videonya, thank you yang udah nonton, sampai ketemu di video selanjutnya, bye.